Ketika TikTok bikin framework, apa jadinya ya? Bayangin deh, lo bisa bikin aplikasi mobile secara native dengan performa yang tinggi, cuma modal skill web yang lo punya. Kedengarannya menarik banget kan? Nah, kenalin nih, ini dia Links.js. Links.js adalah framework open source yang memungkinkan lo bisa bikin aplikasi secara native di Android, iOS, dan juga di web dari satu codebase aja. Jadi artinya kita sekali ngoding bisa langsung deploy di 3 platform. Ini pastinya bakal memudahkan banget ya. Framework ini berfokus pada performa yang tinggi dan responsivitas UI yang sangat-sangat mulus berkat mesin multi-thread yang digunain. Nah, mungkin kalau kita breakdown ya, ada beberapa keunggulan dari Links.js ini nih. Yang pertama, write once, render anywhere. Jadi kita cukup nulis kode sekali aja, kita bisa render di berbagai platform dengan konsistensi pixel perfect. Jadi artinya udah seamless lah gitu antar platformnya. Antara Android, iOS, dan web itu udah perfect banget. Ya, seolah-olah kita ngoding secara native di aplikasi mobile gitu. Yang kedua, desainnya ini terinspirasi dari pemrograman web. Links.js ini didesain untuk teman-teman yang punya pengetahuan atau knowledge di bidang pemrograman web, tapi pengen juga nih bikin aplikasi mobile. Nah, jadi di sini lo bisa manfaatin skill CSS dan React.js yang lo punya. Yang ketiga, performa pada skala. Dengan mesin multi-thread-nya, Links.js bisa ngasih launch yang secara instan tanpa build lama-lama lagi, kayak misalnya di Android. Ketika ada perubahan, perubahannya itu bakal secara instan berubah gitu di aplikasi mobile kita. Jadi seolah-olah ini tuh ngoding web gitu, padahal ya aslinya di mobile. Sekaligus responsivitas UI-nya ini sangat-sangat mulus. Ada beberapa komponen utama ya yang ada di dalam Links.js ini nih. Kalau kita breakdown nih, yang pertama ada yang namanya React Links, library UI yang sangat ringan dan efisien, ngasih pengalaman pengembangan yang cepat dan responsif. Di sini juga ada yang namanya RSpd, build tool ini sangat-sangat cepat dan fleksibel ya, sehingga bisa ngasih performa ketika kita nge-build proyek di Links.js ini. Lalu yang ketiga ada yang namanya Prim.js, mesin JavaScript yang ringan dan berperforma tinggi, yang didesain untuk framework cross-platform gini nih, kayak misalnya si Links.js ini. Nah, kalau sekarang kan udah banyak ya beredar cross-platform ini bukan hal yang baru ya, kayak misalnya Flutter atau React Native. Nah, di sini gue mau coba bandingin ya beberapa perbandingan dari si Links.js dan React Native ini nih. Oke, kita bacain beberapa aja ya. Nah, kalau kita lihat dari platformnya, si Links.js unggul ya karena bisa web juga. Kalau si React Native kan iOS dan Android doang nih. Terus dari segi arsitektur, dia udah dual thread ya karena mesin si Links.js ini dibaliknya ada Rust dan juga JavaScript. Sedangkan si React Native ini single threaded ya. Dan renderingnya di sini kalau Links.js pakai Rust ya. Jadi lumayan cepat nih untuk rendering projectnya. Kalau si React Native ya tentu pakai JavaScript aja. Dan yang enaknya si Links.js ini menurut gue bisa full support pakai CSS gitu. Jadi ya seolah-olah kita ngoding web. Kalau React Native kan JS based styles ya, nggak ada full CSS-nya gitu. Ya itulah beberapa kelebihannya, beberapa perbandingannya lo bisa lihat aja di gambar yang tadi ya. Lo bisa pause videonya. Nah, sekarang kita langsung praktek aja nih cara kita mulai ngoding si Links.js ini nih. Oke, nggak usah lama-lama ya teman-teman, kita langsung praktikan aja untuk cara kita menginstal project Links.js. Di sini cukup ada beberapa tahapan tapi cukup mudah juga ya kalau kita baca. Nah, ini adalah website utamanya si Links.js ya. Kalau kita lihat di sini linknya linksjs.org ya. Teman-teman bisa kunjungi aja linknya. Nah, di sini dia ada beberapa kelebihan. Katanya write once, render anywhere yang tadi kita udah jelasin. Terus juga performance at scale, dia mengutamakan performa gitu. Dan dia terinspirasi dari web katanya. Tapi dia bisa ya di Android, kan aneh gitu ya kalau kita lihat gitu. Oke, kita coba langsung quick start aja ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita memulai instalasi Links.js, kita perlu punya Node.js versi 18 ke atas ya. Pokoknya teman-teman kalau belum punya Node.js, install aja dulu gitu ya. Install aja. Jadi kalau udah install, yaudah nanti kita bisa langsung bikin Links project ya. Nah, ini cara bikinnya npm create RSpd latest. Kita copy aja ya. Kita coba aja ya. Nah, di sini gue udah buka di VS Code-nya ya. Kita langsung copy paste, kita langsung enter. Nah, dia bakal install. Oke, project name katanya. Project name test aja ya. Test. Oh, sorry. Project Links.js project gini aja deh ya. Nah. Oke, enter. Oh, ini kita suruh pilih bahasa TypeScript atau JavaScript. Dia merekomendasikan TypeScript, tapi nggak apa-apa, gue pilih JavaScript aja ya. Nah, di sini additional, ini opsional ya.
Bisa pilih salah satu aja. Ini untuk formatting ya. Kita pilih Prettier aja ya. Yang paling umum biasanya di extension VS Code ada tuh yang namanya Prettier. Oke. Udah deh. All set, happy coding. Udah. Cepet banget kan? Gak perlu nunggu apapun. Oke, kita langsung masuk ke si directory links.js-nya aja. Project. Nah, ini ya. Nah, kita udah masuk ke si directory links.js. Di sini kita git init opsional ya. Kita ikutin next step aja di sini. Terus di sini kita coba npm install. Nah, dia bakal menginstal package-package yang dia bawa. Ini kalau kita lihat ya. Ini mana nih? Nah, package-nya ya. Nah, ini sorry. Nah, ini ya. Lumayan banyak ya yang dia bawa. Banyak banget sih, bukan lumayan sih. Ya banyak banget ya package-package yang dibawanya tuh. Banyak banget. Jadi ini lumayan memakan waktu, tapi nggak lama-lama amat sih harusnya ya. Wah, banyak nih package yang dipanggil ya. Ini dia langsung banyak foldernya. Oke. Tunggu. Oke, udah selesai. Udah selesai ya. Oke, kita coba langsung run aja apa yang akan terjadi ya teman-teman. npm run dev ya. Nah, ketika kita run, biasanya kan kalau project React itu ya kita bisa langsung buka ya di alamatnya ya. Nah, kalau di sini kita malah dikasih QR code, scan with links. Kita malah disuruh scan. Kita baca lagi ke dokumentasi ya, kita balik lagi. Nah, di sini dia emang nyuruh kita untuk prepare namanya Links Explorer ya. Kita bisa pakai yang namanya iOS Simulator kalau kita misalnya udah terbiasa ngoding iOS. Kita bisa pakai Xcode ya untuk code editornya. Tapi kita di sini nggak bakal pakai Xcode ya. Nah, karena di sini gue udah terbiasa ngoding Android ya, jadi di sini gue bakal coba yang Android aja nih ya. Nah, di sini katanya kita suruh scan QR code nih ya. Kita suruh scan QR code, tapi sebelum itu kita perlu install dulu si aplikasinya, pre-built app. Nah, di sini GitHub release ya. Nah, kita perlu download si APK-nya ini nih ya, Links Explorer namanya. Oke. Atau ya bisa juga download dari sini katanya. Nah, sini. Kita lewat sini. Bebas lah, itu tergantung mau yang mana, silakan. Yang penting kita punya aplikasi yang namanya Links Explorer. Ini ya, gue bakal screen record layar HP gue. Gue bakal tunjukin. Nah, oke, jadi seperti ini ya, teman-teman, si aplikasinya, logonya Links Explorer. Jadi langsung kita buka aja. Nah, di sini dia nyuruh kita masukin URL. Tapi di sini juga ada tombol untuk scan. Jadi kita bakal coba scan yang tadi ya. Nah, yang di terminal ini. Kita coba scan ya. Oke. Nah, udah langsung jadi nih React on Links ya. Kalau lihat langsung nih dari handphone seperti ini, udah langsung jadi. Nih ya, kalau kita coba edit deh. Kalau dari source app JSX ya. Oh sorry, salah project. Sorry. Nah, di app JSX. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita lihat di sini ada React on Links. Nah, ini ya React on Links. Coba kalau kita edit ya. Misalnya Codepolitan on Links gitu ya. Kita Ctrl S doang nih ya, kita save, kita lihat di layar handphonenya. 1 2 3. Kan. Tanpa ngebuat ulang, tanpa harus ngeran ulang istilahnya, kita cukup save doang, dia langsung berubah di aplikasi Androidnya. Gimana? Keren banget kan? Ini sih ya mind blowing banget. Jadi kita rasanya ngoding website tapi jadinya Android gitu. Jadi ini bakal memudahkan banget ya untuk teman-teman yang mungkin punya produk SaaS atau punya startup yang masih baru gitu ya, ingin punya produk 3 platform gitu, di Android, di iOS, dan di web. Ya ini Links.js bisa jadi salah satu pilihan. Apalagi ya kalau punya tim yang udah terbiasa ngoding web, ini bakal memudahkan banget. Oke, sebelum ditutup, di sini juga ada katanya kita bisa debugging ya, debugging pakai namanya Links DevTool. Ya ini ya kalau teman-teman udah eksplorasi lebih jauh silakan nanti explore aja sendiri ya teman-teman. Ini masih versi beta ya sebetulnya teman-teman, masih pre-release, tapi ya kalau mau coba silakan aja, nggak apa-apa. Jadi next steps-nya ya
ya udah di sini ada tutorial juga nih. Ya, tutorial kita bisa belajar di sini eksplorasi sendiri. Oke? Nah, ini salah satu contoh untuk menambahkan stylenya. Ini CSS banget kan di sini. Duh. CSS banget ini mah. Gak usah pusing-pusing lagi bikin styling gitu. Cuman kita bikin CSS aja. Cuman ya layarnya kita sesuaikan dengan layar handphone. Nah, di sini juga ada kita bisa nyoba komponen-komponennya. Misalnya di sini komponen image card. Di sini ada kode QR-nya langsung nih. Kita bisa scan ya lewat handphone. Nah, bisa scan juga. Nih kalau kita lihat ya, gue tunjukin sini ya. Nah, kayak gini. Sama ya previewnya ya. Nah, dia udah responsif gitu. Cepet banget lah. Yang paling menarik sih tadi ya, ketika kita demoin, ketika kita mengupdate sesuatu di Link.js, dia udah langsung terupdate juga di Android-nya gitu. Ini bakal jadi game changer banget sih menurut gue. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah ini sesuatu hal yang menarik atau biasa aja nih? Atau bahkan teman-teman tertarik buat eksplorasi lebih jauh tentang Link.js ini nih? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau pengen terus update teknologi kayak misalnya Link.js ini nih, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe ke channel Kodepolitan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.